Nomor 1. Manfaat dari refleksi pembelajaran diantaranya adalah A. Mengingatkan sikap profesional. B. Mengingatkan sikap kekeluargaan. C. Meningkatkan sikap sosial. D. Meningkatkan sikap toleransi. Jawaban A. Meningkatkan sikap profesional. Pembahasan. Bagi guru, kegiatan refleksi bermanfaat sebagai ajang pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan karakter dan daya saing peserta didik, sehingga memudahkan dalam membagi kelompok, menetapkan bobot materi, menyelenggarakan pengajaran, dan melakukan evaluasi. 2. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas. C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. D. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Jawaban C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Pembahasan. Kata kunci dari soal yaitu berbasis proyek. Proyek artinya menghasilkan sebuah produk ya teman-teman. Jadi untuk option yang paling tepat adalah meneliti keberhasilan rancangan produk. 3. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan rumah merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Jawaban C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini sudah jelas ya teman-teman. 4. Tujuan pendidikan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada alinea ke A1, B2, C3, D4, E tidak ada. Jawaban D4. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. 5. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. E. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 6. Parameter utama untuk merumuskan standar pendidikan nasional tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sisdiknas Pasal 3. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sisdiknas Pasal 3. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1. 7. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar
A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban B. Behavioristik. Pembahasan behavioristik merupakan perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika dia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan dan input berupa stimulus dan keluarannya atau output yang berupa respon. Pengertian belajar menurut teori kognitif merupakan perubahan persepsi, pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Sementara pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Sedangkan teori humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. 9. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jawaban C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kata kunci dari behavioristik adalah adanya respon dan stimulus. Kalau untuk belajar kognitif, teori belajar kognitif merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu membentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian konstruktivistik mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Sementara menurut teori humanistik memanusiakan manusia, ini sudah tadi ya teman-teman, tapi ini akan banyak muncul di dalam ujian pretest dan UP-PPG. 10. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Jawaban D. Humanistik. Humanistik itu memanusiakan manusia ya teman-teman. Ini sangat cocok dengan soal. Yang kata kunci dari soal yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Untuk behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, sibernetik sudah kita bahas ya teman-teman. Kalau untuk sibernetik ini lebih mengarah kepada IT, menggunakan alat-alat elektronik seperti daring atau menggunakan laptop, Zoom, WA Group, dan lain-lainnya. Demikian teman-teman untuk part 3 ini. Kita jumpa lagi di part 4. Semoga sukses mendapatkan nilai yang dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.